itu kita sudah membahas mengenai kation, dan sekarang kita akan membahas mengenai anion, kemudian beberapa unsur-unsur yang ada pada gas. Nah, kita sering mendengar ada fluoride yang katanya buat pasta gigi. Ya, tapi ini bukan fluoride yang di pasta gigi ya, tetapi ini fluoride yang ada di fluid. Nah, umumnya itu jarang yang melebihi 10 ppm. Tapi kalau lebih daripada itu, Anda lihat sendiri di Sungai Banyupait di Kawah Ijen, itu luar biasa tinggi begitu ya kandungan fluoride-nya, sehingga dia merusak, justru malah merusak gigi orang gitu, paham ya? Nah, fluoride ini asalnya dari magma, jadi dia adalah bagian dari magmatic fluid sebetulnya. Nah, oleh sebab itu fluida panas bumi yang batuan induknya itu batuan vulkanik atau batuan beku, itu fluoride-nya umumnya lebih tinggi dari fluida geothermal yang induknya batuan sedimen. Begitu. Nah, ini yang sering Anda cari-cari yaitu klorida. Klorida beda ya sama klorid ya, paham ya? Cara menulis klorida bagaimana? Ya, klorida dalam bahasa Indonesia, chloride in English. Nah, jika ini sebenarnya sudah yang poin pertama itu Anda mestinya sudah ingat dari kuliah biologi panas bumi ya. Chloride fluid itu yang keluar secara cepat dalam kondisi masih panas, mendidih gitu ya, umumnya berasal langsung dari reservoir. Oleh sebab itu, apa yang terkandung dalam chloride fluid itu bisa menceritakan banyak mengenai reservoir geothermal. Nah, mengapa? Ya, dia langsung keluar dari reservoir, dia sedikit sekali mengalami interaksi dengan batuan yang dilewatinya, minim sekali percampuran dengan air-air apapun ya yang dia lewati. Ini yang ideal itu seperti itu, tetapi keadaan ideal itu jarang. Di Indonesia saya baru lihat di Tompasu, dia keluar jus itu langsung ya, yang lain-lainnya chloride itu hampir nggak ada. Di Dieng nggak lihat chloride, di Kamojang saya nggak lihat. Tapi kata orang New Zealand yang survei, keluar tapi belasan kilometer dari pusat outflow. Dia. Jadi keluaran chloride itu antara lain dipengaruhi oleh topografi. Tompasu flat terrain, dia gampang keluar langsung dari reservoirnya. Ingat kan, kalian ingat gambar kan? Makanya saya sering minta kalian bikin gambar tuh gitu. Nah, kemudian chloride, ada yang mau masuk lagi kan? Jangan masuk, ini sebuah semua nanti. Mereka macam lah sekarang siang-siang itu kan begitu, kemarin buka. Ini buah di sini ditutup buah. Saya juga di sini dengar tuh gitu. Dia ini. Ada Bu Esti nih di sana. Bu Esti lihat siapa di kamar. Jadi makin berani aja sebenarnya. Oke. Oh iya kan? Oh iya lama tuh. Menguji iman. Nah, sehingga kita itu sebetulnya bisa ya dari manifestasi yang ada di permukaan itu kita sampel semuanya, kemudian kita analisis, kemudian nanti konsentrasi CL itu bisa kita kontur. Nah, untuk ini yang poin ketiga ya di klorida ini adalah khusus untuk flat terrain.
flat terrain, Anda bisa melihat isochloride itu tinggi, memusat. Itu flat terrain, tapi jangan harap nanti medium sama high relief terrain di situ chloride itu kecil sekali. Ya. Jadi yang tinggi itu lebih tinggi, maksudnya juga tidak tinggi-tinggi banget, itu pada tepi lapangan lebih tinggi dibanding di tengah. Begitu. Jadi kalau mau menerapkan ISO CL, lihat terrain, sekali lagi lihat terrain. Saya mengharap ini sudah 1 tahun yang lalu ya, saya mengajar geologi panas bumi. Tapi saya harap Anda punya catatan atau at least Anda sudah pernah membaca dari buku dan lain sebagainya. Mungkin gambarnya tidak sama persis dengan apa yang saya kasih. Di kelas biokimia juga di awal-awal saya review lagi kan gambar saya dari kelas panas bumi. Nah, kemudian ada anion yang lain, jumlahnya kecil-kecil pada umumnya ya. Nah, kecuali, nah ini saya kasih yang pengecualian, bromide, bromida itu sedikit, kecuali dia dapat imbuhan air laut di dalam reservoirnya. Nah, kemudian BRCL atau rasio antara BRCL bisa untuk mengidentifikasi percampuran udara panas bumi dengan air laut. Nah, kalau CL-nya besar, ya berarti kecil BRCL-nya itu atau percampurannya sedikit. Tapi kalau BRCL-nya besar, kemungkinan banyak dapat masukan dari air laut. Kemudian yodium atau I, ini umumnya berasal dari batuan reservoir yang merupakan batuan sedimen kaya akan bahan organik. Nah, yodium ini biasanya organik ya, dekat permukaan. Nah, ini indikator yang juga sering kalian cari, bikarbonat sama sulfat. Nah, bikarbonat bagaimana terbentuknya, sulfat bagaimana terbentuknya, saya harap kalian sudah tahu, bisa menguraikan sendiri. Coba diuraikan. Nah, bikarbonat HCO3 ini gimana kejadiannya? Kan bisa Anda tulis sendiri, CO-nya dari mana? Saya tanya, CO-nya dari mana? Dari batu apa dari gas magmatik? Gas magmatik. Ya. Terus kemudian O-nya kok bisa tambah satu lagi dari mana? Dari air ya. Kemudian ada kemungkinan dari mana? Dari oksigen yang ada di air tanah ya, di situ. Nah, kemudian sulfat itu dari apa? Mengerti ya caranya. Terus berat mana antara CO2 sama H2S? Cari, ya cari ya berat mana. Sehingga kenapa bikarbonat ada di ini, sehingga kalau dibuat rasio antara HCO3 SO4 itu menjauh dari upflow ya. Upflow itu kalau yang high relief terrain itu bisa kaya akan SO4, sehingga SO4-nya itu besar, CO3-nya kecil, jadi rasio HCO3 SO4 ini yang besar itu ini lebih dekat ke upflow. Sebaliknya HCO3-nya yang besar menjauh dari
upflow pinggir-pinggir lapangan gitu ya. Nah kemudian dua-duanya ini bukan berarti kan ini kondensat semua, bukan berarti dia tidak ada di upflow, ada. Jadi jangan kaget-kaget nanti kalau umpama kalian survei di suatu geothermal field yang flat terrain, misalnya ke New Zealand, di situ ada chloride fluid, sekitar-sekitarnya kok ya ada juga bicarbonate fluid sama SO4 fluid, kok ada. Itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Dan bayangkan begini, ini cap, ya, ini cap rock, kemudian ini upflow di sini, di sini kebolongan, kan memang capnya sini bolong, jadi keluar aneka mata air, kolam dan sebagainya. Nah, kondensat itu ya ada di sini-sini, toh jadi di sini pun sebetulnya ada, tapi dia terdorong sama si chloride fluid yang high flow rate tadi, sehingga dia minggir gini, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Jadi jangan terkejut kalau Anda menemukan chloride fluid, kemudian di sini itu juga ada. Di sini steaming ground, kemudian acid sulfate fluid yang licin terhadap batuan, ya ada, walaupun di sini ada geyser berbual-bual gitu mengendapkan silika luas, tapi sekitarnya ya ada. Ingat dia ini kondensat. Ya, di mana ada batuan atau air tanah dangkal tersimpan pada batuan dekat permukaan, ya dia kondens di situ. Itu ya. Tapi memang indikator utama dari upflow di flat terrain itu memang chloride-nya itu. Pak, sekali lagi itu tidak berarti sama sekali steril, tidak ada bicarbonat dan sulfat. Begitu ya. Nah sekarang bagaimana jika kondisinya ini adalah high relief terrain? Chloride fluid tidak ada. Yang banyak itu adalah sulfat sama gas, fumarol, sulfata banyak. Tidak ada namanya chloride fluid. Ini bukan. Padahal kita tahu sulfate fluid atau acid sulfate fluid itu sedikit sekali memiliki signature dari reservoir. Dari mana kita bisa menduga keadaan reservoir, sedangkan dirinya sendiri itu bentuknya di tempat-tempat dangkal begini. Nah kita masih punya satu harapan, yaitu suatu benda atau suatu jenis benda itu gas, itu dia bisa bergerak langsung ke permukaan. Jadi ini di sini ada retakan kecil-kecil begitu ya. Air susah sekali sampai ke sini, chloride fluid. Kondensat banyak di sini, dia muncullah kondensat fluid, ya. Tapi harus diingat, gas itu pintar sekali, dia cepat. Ada lubang sedikit keluar. Makanya di kelas kalau ada temanmu buang gas, satu kelas itu ribut semua karena cepat sekali ya. Nah, ini dia mata air yang sifatnya steam heated sedikit mengalami berguna untuk mengidentifikasi kondisi bawah permukaan, tetapi kita punya benda dari bawah permukaan yang keluar ke gas. Oleh sebab itu gas bisa juga kita jadikan bioindikator. Nah, begitu. Nah, adanya uap, adanya gas-gas magmatik, ya, yang seringkali baunya tidak enak. Kalau kata saya itu bau uang. Ya. Ya kalau nggak ada itu mana? You tahu kalau di situ ada high temperatur geothermal system, gitu ya. Jadi sekarang dosanya panas bumi itu 3, ada 2 V, nanti lama-lama tinggal 2, tinggal saya sama 2 V. Kata aku kan aslinya di vulkanologi, oriasinya di emas, kemudian pinjam oh iya, aslinya di emas, sampai sebenarnya di emas, kemudian kemudian vulkano itu nggak ada dosennya dulu Pak Bambang Jaya nggak masuk sakit-sakitan, ya terus ya sudah dia ini waktu itu saya juga masih tugas belajar, jadi Pak Joko nggak ada temennya, jadi Pak Kun suruh
ini itu dulu dosen jarang sih, pada ada tugas belajar, ada yang apa jadi ini namanya. Dari itu nanti akan kembali lagi ke sini saya dan Bu Afi, lalu nanti dari geofisika itu juga sudah akan berkurang karena kita akan segera punya Pak Indra Arianto untuk geofisika panas bumi. Pak siapa nih? Pak Drax. Pak Drax Nama WA-nya kayak Iya, Drax. dari mana sih kata nama? kurang tahu. DRAX Pak Drax. Mungkin Indra Drax itu. Oh iya? Gimana? Tapi yang saya paling geli itu Pak Popo gitu. Pak ini Popo. Pak Popo. Siroyo. Obat ngantuk ya. Terus ada lagi Pak siapa? Pak Wasyong. Wasong. Ada aja kalian nih. Oh ya, saya baru tahu itu Pak Drax. Iya ya. Nah ini nanti gasnya akan keluar. Nah nanti mungkin setelah saya akan Pak Agung dulu ya akan menceritakan geotermometer gas, geotermometer isotop mungkin seperti itu. Baru nanti Bu Afi yang belakangan dia kita minta untuk wrap up dengan beberapa contoh-contoh yang banyak supaya kalian makin gembira lagi baca paper. Ya itu ya. Nah ini tren rasio konsentrasi gas-gas itu bisa memberi informasi tentang keadaan bawah permukaan itu. Jadi nanti kita akan melihat mana gas-gas yang asalnya itu magmatik, mana juga yang asalnya itu dari pembusukan bahan-bahan organik di permukaan. Nah di daerah-daerah seperti di Selandia Baru misalnya ya, atau di Iceland tempatnya flat dan sedikit aktivitas organik di permukaan, khususnya pertanian dan sebagainya, kemudian pembusukan bahan-bahan organik itu relatif sedikit. Itu kita bisa nanti membedakan antara gas-gas metana misalnya yang dia itu memang asalnya dari kedalaman atau dari tempat yang dekat. Tapi di tempat kita hal seperti itu sudah cukup sulit. Ya. Upama saja, saya mengerjakan prospek panas bumi Candi Umbul Telomoyo. Itu tahun berapa itu saya survei ya, sama tim sini sama tim kontraktor lain dari perusahaan geofisika, kontraktor geofisika. Kita dikasih pusing sama gas yang keluar pada sebuah mata air hangat, tapi dekat sama rawa kening. Saya bilang jangan pakai ini buat geotermometer, itu jangan-jangan tempat ini dulu yang bagiannya rawa kening itu. Jadi itu adalah gas-gas organik, jadi jangan pakai. Jadi mesti pengetahuan seperti itu tuh mesti dipakai. Ya. Jangan asal ada gas ini langsung masukin ke rumus, ada ini masukin ke rumus, konteksnya alam ini seperti apa. Kita baca lagi sejarah geologi daerah itu ya, kan hal-hal seperti itu yang perlu kalian pegang. Jadi nanti habis ini akan beberapa rumus itu ada dari Pak Agung, Bu Afi, mungkin juga akan ada beberapa rumus. Pesan saya, lu jangan main-main langsung ada angka masukin, mesti melihat konteks. Itu yang tidak semua orang ngerti. Begitu. Makin banyak kalian pergi berasosiasi dengan lapangan-lapangan geotermal ya semakin tahu ya. Begitu ya. Nah terus mau pergi gimana Bu? Duit kan gak ada, kaca. Gitu ya. Kan dulu udah diramah tuh sama siapa tuh moyang kita Joyoboyo ya, malam Joyoboyo, katanya nanti orang semper yang nggak bisa jalan bisa keliling dunia ya kan. Nah iya, sekarang kalian kan nggak punya duit sama dengan semper ya, tapi kalian bisa tahu tuh lapangan panas bumi di Iceland di mana caranya baca. Kalau dulu yang dimaksud Joyoboyo itu baru koran, akan ada koran, akan ada berita ini itu ya dari radio lah, itu kejadian
Nah sekarang makin. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian nggak suka baca, ya berarti Joyoboyo itu salah karena anak muda mager. Jangankan mager pergi karena nggak ada duit, mager baca yang tinggal klik gitu nggak dibaca. Nah, yang bener sekarang Jompo Joyoboyo itu ramalan Joyoboyo, ya tuh orang bodoh kelihatan pinter. Lah ya kan flexing, aku ting gitu ya. Nah itu loh, masa itu yang mau kejadian sama kamu? Jangan dong. Mending kamu dianggap semper sama Joyoboyo itu, tapi bukan semper nggak bisa jalan. Semper belum ada duit, itu jangan bilang nggak ada duit, belum ada duit, tapi udah keliling dunia dengan cara apa? Banyak membaca. Ngono loh. Jangan ngomong yang ramalan Joyoboyo yang satunya orang bodoh kelihatan pinter. Bodoh, udah nggak bacaan yang itu, ya. Ya kalau flexing yang memotivasi temennya supaya belajar itu. Nah ada gerombolan gas yang disebut sebagai non-condensable gas. Jadi dia tidak berkondensasi, ya. Non-condensable gas, dia berada di manifestasi maupun di discharge sumur. Ini artinya kalau dia sampai lepas ke atmosfer, nanti balik lagi ke sini. Jadi dia membuat yang namanya gas rumah kaca. Jadi dia ngapung terus di udara. Baliknya ke kita itu dalam bentuk kerukupan gas rumah kaca itu. Begitu. Ya. Artinya jika dia sudah sampai lepas dari fase cair, dia akan lepas di atmosfer itu kemudian membungkus bumi kita. Nah ini yang disebut efek rumah kaca itu dari makhluk-makhluk itu. Begitu ya. Nah, Bu, kata siapa? Geothermal energi bersih. Orang nggak diapa-apain aja dari Umaronya keluar begitu. Lalu hitung Umaro di Jagat Raya itu seberapa, bandingkan dari itu loh, knalpot kendaraan motor yang bahan bakarnya itu adalah bahan bakar fosil. Berapa banyak CO2, H2S, dan yang lain-lain dari cerobong-cerobong PLTB, ya, dibandingkan dengan dari geothermal. Dan geothermal tinggal uap doang loh, tinggal uap air. Ada kecil sekali. Kalau kalian baca papernya Kagel itu, saya nggak tahu bacanya gimana. Udah baca belum? Dulu waktu di kuliah geologi panas bumi, saya tunjukkan keunggulan energi panas bumi. Saya ambil itu diagram-diagramnya dari Kagel itu. Lah, udah baca atau belum? Matanya doang mendelik. Nggak baca. Awas kalian dosa sama saya. Sebab kemarin barangkali saya kasih UA. Kalau ada orang tanya, udah lupa, nggak tahu dulu nggak bisa, sekarang lupa. Udah begitu, minat studinya panas bumi itu malu kalau saya. Tapi ini saya tuh ibaratnya ibumu itu loh, kan suka ngatain toh sama kamu. Udah matanya berkuliah gini-gini, bangun tidur macam ayam. Ini apa? Tempat tidur nggak dirapi-rapi, nggak ada lipat-lipat, masa emakmu. Nah, dulu emakmu udah bilang berapa kali lah, ini sama, saya seperti itu. Jadi itu jangan kayak ayam, kalau udah lulus mas bumi udah berani lempar gitu. Gitu ya. Jadi mesti baca lagi, cari lagi. Kalau waktu itu kamu nipu Bubri, katanya iya saya baca. Sekarang waktunya menebus dosamu. Ya. Itu. Kalian akan melihat nanti, ini yang PLT batubara, kemudian diesel, kemudian panas bumi. Panas bumi almost nothing. Begitu. Nah, itu baru yang pembangkit listrik ya. Belum lagi motormu ya, kalau sekalinya dia kentut itu berapa itu? CO2, H2S, belum mobil, belum truk, belum itu Trans Jogja yang asapnya hitam-hitam. Lah iya kan? Itu ya. Nah sekarang kan kita mau beralih ke energi listrik.
Jadi besok you sombong mesti beli mobil listrik dan you bilang this is my geothermal car. Oh how? Ya karena listriknya banyak, kita memproduksi listrik banyak, sehingga nanti kita bisa bangun charging station from clean energy. Say goodbye itu macam kayak bensin oplosan ini itu tamat kan? Terus nanti ada juga listrik dari surya, dari apa itu kayu dan lain sebagainya. Nanti arus laut itu juga jadi begitu. Jadi jangan ngomong macam orang PLN selalu ngomong, oh enggak apa-apa kita ini sedang belum mengembangkan panas bumi, enggak apa-apa tuh karena kita surplus listrik. Nah itu orang-orang yang enggak mau maju. Yang listrik bikin sebanyak-banyaklah, lalu bikinlah pasar. Pasar. Orang kaya itu banyak. Saya nggak terlalu kaya, tapi saya beli juga mobil semi listrik. Belum kuat saya beli mobil listrik saja, saya belum terlalu percaya sama itu mobil Cina itu. Tapi ya siapa tahu nanti kalau sudah murah saya mau beli. Begitu. Ya ciptakan pasar. Nah, dibilang banyak pengangguran ini itulah kalau listriknya banyak. Oh ya, kan nganggur terus loh. Ya ciptakan dari apapun. Nah itu tadi pagi sambil sarapan. Sorry bagi yang puasa. Itu saya melihat televisi. Di situ ada sekelompok masyarakat tuh mengelola sampah, dia jadikan tuh produk-produk yang kreatif dan dia si gasnya tuh apa katanya si sampah itu suka mengeluarkan apa gitu ya. Itu sudah artinya dicetak dan nggak mengeluarkan apa-apa, butuh listrik banyak gitu. Ya, daur ulang. Belum lagi macam-macam. Pak Taninya itu kalau lagi banyak cabai kasih mana? Buang. Dibilang, oh Bu kalau dikeringkan ya, nggak ada warung-warung itu mau beli cabai kering. Ya diekspor lah. Cabai kering itu berapa kalau di New Zealand? Cabai kering itu ada di bubuk warangnya Raja Mbak. Itu exotic food from Asia, India. Atau cabai kering kasih minyak gitu loh. Chili oil. Iya, chili oil. Luar biasa. Nggak ada lagi nanti tomat itu dibuang-buang. Saya sudah menekan itu PGE. Sekarang dia saya kasih pupuk, kasih bikin tomat. Nanti bilang, aduh ini bahaya ini nanti tomat jadi surplus di sini. Sekarang dia udah ekspor tomat itu ke Papua pakai fertilizer geothermal itu. Nanti kalau sudah surplus saya bilang PGE, you help them, bikinlah itu loh sun-dried tomato. Waduh itu mahalnya luar biasa kalau saya ngidam sun-dried tomato. Waduh sekecil gini 150.000 Mak. Coba kalau itu dikeringkan kan tidak harus sun-dried. Geothermally dried tomato diproses pakai oil. Aduh itu larangnya setengah modal gue. Iya, siapa bilang kita tidak lagi butuh listrik karena surplus? Oh, ya tidak mau maju aja. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi itu semua jika kita bikin pakai clean energy, makanya reduce lah itu namanya jumlah dari gas-gas yang ngurungin kita itu. Ya, jangan ikut-ikutan sama Donald Trump. Dia sudah menarik diri dari komitmen net zero emission. Ya sudah biar-biarlah, biar-biar. Tapi kita jangan ikutan sama yang besar. Itu ingat loh, sekecil apapun usaha kita, kalau orang beriman dicatat di sini. Nah, di sini nanti banyak tato, oh net zero, gagal, nggak mau ngambil panas bumi ya. Kamu pakai panas bumi ya, pakainya batu bara. Oke, di sini tato itu. Nah, negara kita maksudnya, lah itu boleh aja belajar yang lain-lain. Itu maksud saya negara kita sudah diberkati macam ini. Tapi itu saya kira Ratu banyak musuh. Nyatanya salah satu soal non kondensator ini ya, salah satu
badan dari pemerintah dia masih kasih duit sama saya. Where to develop geothermal itu proyek yang sekarang lagi saya kerjakan, saya bilang aja kakak salah denger nih waktu saya Zoom meeting, ya tuh bapakmu bilang net zero net zero. Oh Tuhan, kita kerjakan yang ini penting. Mau nggak? Mau, udah sini kasih. Ini uang lagi berjalan ke fakultas. Jadi saya nggak peduli aja. Yang penting usaha kita sekecil apapun. Jadi bayangkan kalau makhluk-makhluk sudah yang punah ya karena adanya NCG itu, ya gimana? Lu pengen lu punah. Terus memang ini dunia ini punya nenek lu gitu. Jadi yuk kenapa nggak dirawat? Ini itu, tapi itu bunuh cucumu. You even kill people who have not been born. Dan semestinya kamu itu juga harus berjuang untuk clean energy. Why? Kamu tuh udah terdampak banget dibandingkan gua, dibandingkan mak gua. Kamu tuh udah terdampak. Belum lagi besok anakmu makin. Jadi kamu mesti sekarang berjuang. Gitu. Nah sekarang apa aja ya yang mengeluarkan gas Solvatara, Bumarola, Kaipohans, Imigral, even springs and pools mereka juga mengeluarkan. Kemudian hydrothermal eruption crater, mud pots. Nah ini hydrothermal eruption craters ini saya gagal untuk mengamati karena saya pulang dia baru erupsi. Masih lagi 2 kali dan begitu. Yang 1 kali saya ngajak murid saya namanya Julpa, itu kita foto-foto, Jul besok ini nanti yang itu. Oh iya, tapi saya bilang jangan turun sekarang karena itu kok kawah biasanya putih, sekarang hitam tuh banyak sulfurnya itu Jul. Jadi kalau kamu lihat airnya berubah hitam jangan turun begitu. Kadang foto-foto pulang besok meletus. Terus habis itu ada lagi kemarin yang Mbak Mutika itu sempat tersencang itu dulu ya. Itu dia juga habis survei dari situ dia malah sudah turun, sudah survei, besoknya terjadilah hitam lalu meletus. Ya puji Tuhan gak kena kita ya. Nah tapi hydrothermal eruption crater ini ya, ini kalau orang vulkanologi masih suka sebutnya phreatic eruption. Dan sebetulnya dua-duanya itu sama, tidak ada yang namanya material magmatik itu keluar gitu. Ya tapi kalau dibilang loh hydrothermal eruption crater itu bukannya di situ juga ada gas magmatiknya? Iya, itu ikut aja keluar, tapi bukan merupakan suatu driving force dari terjadinya erupsi. Ya. Nah, terjadinya erupsi itu adalah karena perubahan fase dari fase cair, dia mengalami boiling, itu kan perpisahan antara fase cair sama fase gas atau uap. Nah, inilah yang kemudian rilis energi. Itulah yang kemudian menjebol yang namanya cap rock itu. Kalau sudah cap rocknya udah bolong, kayak yang di kawah Sileri ya dia pilih lewat bolongan itu. Nah, yang terlontar itu ya umumnya adalah steam, kemudian sama mud, karena apa ya, dari cairan yang dari uap yang berkondensasi dan kemudian melarutkan tanah gitu ya. Nah itu sehingga keluarnya itu adalah banyakkan lumpur, ya ada batunya. Ya orang yang benjol-benjol kena hydrothermal eruption crater ya ada di koran, coba baca gitu. Benjol-benjol begitu. Nah itu batunya dari mana ya? Apa aja yang keangkut sama uap yang sedang erupsi itu? Jadi bayangkan tenaganya itu besar. Nah, kemarin waktu field trip kalian ke kawah Sileri ya? Iya. Nah, dari atas, kan sebenarnya ada bolongan besar itu. Terus sana ada gundukan yang sekarang jadi tanaman kertan.
tahu nggak itu adalah kuburan massal. Dulu itulah yang disebut sebagai desa Jawera. Iya. Nah itu terus kemudian erupsi hidrotermal kan ya, dia ketimpa itu, mungkin pada saat gede-gedenya erupsi di saat itu ya, ketimpa sudah. Nah yang selamat itu menyingkir ke tempat yang nggak terlalu jauh dari situ. Nah dikira aman, balik lagi dia ke situ, kubur lagi di situ. Gitu. Oh, gitu. Ya jadi Dieng is something very peculiar. I like Dieng. Bukan berarti apa ya, bukan berarti senang sama bencananya gitu, tapi artinya dia seperti. Kemudian Marpots itu ya kolam lumpur kecil-kecil ya, kemarin sudah lihat ya di kawasan kita itu banyak sekali Marpots, kemudian yang besar Marpulsnya di tengah-tengah itu begitu. Nah ini Kawah Ijen, coba kamu baca itu paper oleh Demel dan kawan-kawan tahun 2000. Jadi saya pun belum pernah pergi ke Kawah Ijen. Ya, jadi saya juga senter juga. Tapi kalau saya bisa senter beneran, saya nggak mungkin bisa manjat sampai setinggi itu. Ya. Ya. Di situ ada gambar kawahnya ya, lalu dikelilingi dengan fumarole, kemudian apa? Sedimennya tuh bukan sedimen ini, tapi sedimen danau kawahnya itu ya. Kemudian ada beberapa titik sampel yang dilakukan oleh Demel dan kawan-kawan. Nah di sini tampak bukan fumarole, ini solvatar itu saya kira. Ya, sudah sedemikian banyak dan bapak-bapak kita itu menambang ini. Kan udah dengar ya tambang sulfur dari Ijen, dan mereka naik turun di tengah kepulan uap bilang itu. Saya tidak tahu why they survive. Ya apa maskernya tuh masker COVID itu. Dan kadang-kadang bikin ini sesuatu ya pakai udah gitu aja. Nah itu kita pakai gini no. Itu loh, ini saya tidak mengerti mengapa. Gimana? Nah ini kalau kemudian dilakukan apa plotting, ini dulu ya, ini plotting anion dan kation ya, ada ini kation ya, ada K, Na, Mg, Ca ini dari airnya. Dan ternyata kalau kita taruh di sini, yang hitam kecil ini orang itu ya. Kayak ini aja. Ada hitam kecil bilang gitu. Ini adalah batuan yang disampel, jadi batuan permukaan yang disampel ini. Nah kemudian air yang ada di mata air panas di seputaran Kawah Ijen itu jatuhnya di sini semua. Jadi artinya apa? Geochemically, the hydrothermal fluids dalam Kawah Ijen ini adalah tidak matang. Geochemically ya, bukan maksudnya matang itu panas itu bukan ya, tapi geochemically dia belum matang. Jadi dia lebih banyak mencerminkan komposisi batuan andesit itu sendiri ya kan. Jadi Na, K dan lain-lain itu banyak di sini. Itu jadi itu kayak batu. Nah kalau yang di sini sudah sedikit, itu artinya sudah sudah setimbang begitulah. Ini gambarnya Gigenbach ya, ini diagram Gigenbach untuk plotting datanya Demel seperti itu ya. Nah saya masih belum tahu itu karena belum ada publikasi mengenai deep fluid dari Ijen. Kan Ijen sekarang sudah dikembangkan sama Medco. Ini saya masih rayu-rayu salah satu
ommu ya, kakak tingkat tapi udah jauh banget gitu. Ya enggak, kalau Pak D enggak, bapakmu paling sesaya, jadi itu anak itu murid saya, jadi ya om lah, om. Itu ya, nanti dia mau ini masih dia menghindar tapi belum dapat izin untuk ngomong banyak. Ya kan saya sebenarnya sangat curious apa yang terjadi di Belawan Ijen itu, di KP Belawan Ijen itu. Nah kemudian Dermel juga plotting gas-gas ini kan, ini helium, argon, ini kan ini gas, ini ya gas, ada yang atmospheric gas ya, kemudian N ini tadi, nah N ini adalah non condensable gas juga. Nah ini dia jatuhnya itu di sini. Nah kalau yang helium sampai gedenya segini, ini ingat ya, 10 pangkat min piro kuwi? 4 atau berapa? Bintang kan Hah? Bintang. Oh kali, 10 kali. Kali ya. Kali ini artinya ini gede banget ini. Ya, jadi ini 1, ini 0,4, ini 1 ya. Ini berapa ini kalau begini? Tambahnya berapa? Ini bukan ya, bukan persamaan ya, tapi artinya lebih gede dari 1. Ini kalau ini 1 ini 1 kali 10. Ini 10 yang sini gitu ya. Nah kalau ini N-nya tuh dibagi 100. Kenapa? Sebab N itu besar sekali. Besar sekali ya. Sehingga dibagi 100. AM biasa aja, jadi ini Higgenbach juga yang dia bikin. Nah ini R-type itu di sini. Artinya R itu di kerak buminya ya, kerak buminya. Tapi di sini tampaknya, kalau di sini kan ini mantle drive, berarti ini kalau dia jatuhnya di sini, dia R-type, tapi dia mendapatkan kontribusi dari mantle fluid, begitu. Jadi dari gas-gas yang ada dari mantle, begitu. Ya, dibaca ya, Dermel. Jadi bolehlah semper tapi baca. Jadi bisa keliling paling enggak sampai Gunung Ijen, gitu ya. Nah, sekarang dari air sudah, kemudian gas, kita bagi-bagi tugas setelah Pak Agung kasih geotermometer gas. Sekarang kita lihat geotermometer kimia. Kalau Anda lihat kata-kata liquid itu artinya cairan. Kalau fluid geothermometry bisa liquid, bisa gas. Fluid is anything that can move easily. Ya. Jadi kalau dibilang liquid baru itu cair. Nah dasarnya Anda tadi sudah melihat dari kuliah-kuliah yang kemarin ya, ada interaksi fluida dan batuan. Nah kalau gas nanti adanya rilis gas, begitu ya, dari reservoir geothermal seperti itu. Ya, nah gas itu juga bereaksi juga. Nyatanya juga ada mineral-mineral yang komponennya itu dulu adalah bagian dari gas gitu, kan juga ada itu. Misalnya seperti HF itu kan fluor itu kan juga gas itu, tapi dia bisa jadi bagian dari CaF berapa itu jadi mineral seperti itu. Nah, geotermometri ini tidak semata-mata dilakukan pada waktu belum ada sumur. Oke, kita lihat yang belum ada sumur dulu. Belum ada sumur, kan bukan berarti kita ya udah belum tahu temperaturnya, ya udah besok-besok aja. Ya, tidak ada orang tertarik sama lapangan itu. Ya, oleh sebab itu dengan berdasarkan secara teori maupun secara percobaan empiris di laboratorium, dilahirkanlah yang namanya geotermometer. Kalian udah pernah baca belum toh geokimia itu bukunya Nicholson? Belum lah, ya begitulah, ya udah juga sampai beneran deh kalian. Nah, bukunya Nicholson tuh dia merangkum banyak geotermometer. Iya, tapi percuma kalau kalian cuma datang aja ke kelas terus kemudian you think you will be really good. You will be an expert by just sitting in my class. No, bisa you ini pakai toga hitam-hitam gaya doang, gitu. Ini apa? Nah iya, jangan manggut-manggut.
Kalau nggak mau baca, yo wassalam. Gitu. Nah, terus begini, ketika belum ada sumur, kita mencoba ya mengetahui temperatur itu berdasarkan geotermometri, liquid maupun gas maupun isotop kalau kita bisa mengambil sampel isotop yang sesuai. Gitu. Lalu bagaimana kalau sudah drilling? Kalian sudah dapat kuliah mengenai drilling itu di geologi minyak gas bumi? Ya, ada nggak kuliah? Apa atau saya jenengnya apa? Enggak ada sih. Hah? Pak Jarot tuh biasanya Kuliah apa? Geologi minyak dan gas bumi. Lah iya, geologi minyak dan gas bumi. Lah ya di situ kan ada drilling, ya toh. Pokoknya menceritakan bagaimana drilling. Drilling itu dia pakai drilling fluid, yaitu tujuannya untuk apa sih kok kita pakai drilling fluid? Mengontrol tekanan dari Selain Begitu. itu, Bawa cutting. iya selain itu, ya lubrikan. Jadi dia suhunya berapa? Si ini apa? Umat. Mat, dingin harusnya. air berapa? Nggak tahu, belum tahu Bu. Belum tahu. Itu bikinnya di mana? Kan di lokasi. Oh, Ya berarti suhu udara, suhu udara. suhu ambient temperature. Tengahnya mungkin ya tergantung tempatnya itu 20, 25. Jadi gitu ya, 29 barangkali kalau panas udara. Tapi Anda tahu di minyak itu sumurnya kedalaman berapa? Oh, jaringan harus diulang Pak Jarot. Berarti kalian kalau diajar sama dosen maka mendeli aja. Nggak ingat kira-kira sumur minyak itu kedalaman berapa? 2000, 2000. 2000 ya. Yang benar geothermal itu segitu. Gitu kan? Kayaknya segitu enggak? Yes tuh Kalau lebih besar. 300 feet berapa? 300 feet. Ya itu namanya kira-kira tebak-tebakan. Saya nggak mau tebak-tebakan. You mesti tahu, oh di cekungan Sumatera Utara sekian, itu kata Pak Jarot. Lalu kemudian dilepas pantai Jawa segini, Kalimantan dan Tarakan segini. Gitu loh, itu namanya kalian tuh betul-betul maha siswa. Maha itu gede, besar. Siswa itu pelajar yang segala-galanya lebih besar. Ya, pikirannya lebih besar, perjuangannya lebih besar, pengetahuannya lebih banyak. Harus lebih banyak dari Bupri, lebih banyak dari Pak Jarot dan lain-lain. But what are you doing? Kalau ditanya jawabannya tebak-tebakan. Aduh, Pak kecil loh. Gitu ya. Ini bukan saya mau cari gara-gara, tapi ini saya ngajarin kalian belajar. Gitu ya. Ya. Kalau lomba aja keren, udah SM apa Yagi, SM doang, udah menang. Malah hafalan aja. Dikit-dikit hafalan, lomba hafalan ini, lomba hafalan itu, aduh, gua nggak tertarik dan nggak kagum saya. Nah, kalau saya itu akan lebih bahagia kalau kalian misalnya habis keluar dari kelasnya Pak Jarot itu terus keringan. Oh iya ya, Sumatera Utara cekungan ini. Terus kemudian di mana ada yang namanya Barito Basin, di mana ada Tarakan Basin. Sumur-sumurnya ada kata Pak Jarot, kedalamannya sekian. Lalu terus kemudian kalian udah diajar sama Bupri, ada yang namanya gradient geothermal. Anggap aja tempat itu sedimentary rocks, sehingga gradient geothermal itu normal begini, bukan normal, konduktif itu. Jadi di dalam tuh suhunya berapa ini tahu. Jadi ada urusannya tuh lapangan minyak sama lapangan geothermal. Bagi yang mau berpikir, kalau tidak ya di kelas mata mendeli aja. Pak Jarot bilang ini itu, besok ada dosen lain tanya bilang, oh iya kayaknya Pak Jarot pernah cerita dulu. Terus kayak gitu kumulatif ya, gitu dari semester 1 sampai semester 6 begitu kelakuan. Ya, tobat, ini bulan puasa. Kemarin ada yang saya hina-hina itu, ada mau caprock udah semester 6, pengetahuannya masih kecil gitu. Itu ibarat membangun gedung lantai 6, caprock tutupnya tuh cuma dibikin dari seng, Masya Allah.
Kan mestinya kalau gedungnya tinggi udah semester 6 kan ya pengetahuannya udah ngumpul gini, atapnya beton kayak atau rooftop apa gitu, seng karena ringan-ringan aja yang diomongin, yang dibahas kecil-kecil aja lah, sama dengan begini. Itu di kelas kemarin ngapain? Hah? Dengan nilai A gitu. Awas ya, besok kamu saya tanya. Ya. Jadi dengan temperatur tinggi itu, maka apa? Air apa? Si coolant agent, lubrikan itu kan melindungi drilling bit, ya, supaya jangan berantem sama batuan langsung, ya kan? Jadi ada pelumasinya. Nah, kalau dengan melihat bahwa kita di bumi ini punya namanya gradien geothermal, anywhere you are, itu makin dalam itu kan makin panas. Nah, berarti di kedalaman katakanlah 4 kilo gitu ya, terhadap minyak kedalaman seperti itu. Ya, gradiennya berapa? Misalnya kita di Indonesia, kalau di Gunung Api itu 30 derajat per kilometer. Nah, mungkin kalau agak jauh dari Gunung Api, katakanlah 25 aja. Udah berapa kalau 4 kilo suhunya? Nah, begitu, ya kan? Nah ini si drilling mud ini suhunya katakanlah 25. Di sini misalnya 100 atau 150. Ya artinya apa? Mendinginkan, toh? Ya toh, mendinginkan. Jadi kalau di migas itu ada yang namanya measuring while drilling, that is okay. Artinya mereka drilling sambil mengukur temperatur, biar aja. They do not concern with temperature. Mereka hanya akan memantau, misalnya dengan adanya increase temperatur atau turunnya temperatur atau ini itu, dia akan mengkaitkan dengan potensi migas itu tadi. Tapi kalau di kita, di geothermal yang kita cari itu barang panas. Ya. Jadi ketika kita melakukan drilling bergerak begitu, kemudian dia didinginkan dengan suatu agent yang namanya drilling mud itu ya memang betul sih, drilling mud nanti membawa cutting itu tugas dia yang kedua. Tugas dia ke-1 adalah ini tadi melindungi mata bor itu ya. Nah, kemudian di sini kalau di geothermal kan di kedalaman 2,5 itu suhu sudah bisa di atas 200. Nah kalau you measure while drilling didinginkan dengan drilling mud itu benar nggak kalian akan kalau measuring while drilling mendapatkan angka 250, kan enggak, pasti sudah sangat turun, ya toh. Itu satu. Yang kedua, minyak dan gas bumi itu adalah ibaratnya anak yang manis, dia sekalinya sudah masuk ruangan tuh dingin aja gini. Fluid dan geothermal itu tidak, artinya masuk perangkap minyak Yesus menang bayar ini loh. Udah segitu aja, jadi kalau itu dalam perangkap habis ya goodbye, sudah tidak ada lagi fluidanya. Tapi di minyak, di geothermal, air itu kan mengalir dari deep groundwater, kemudian mendapatkan pemanasan dari magma. Kemudian dia ada outflow dan sebagainya, terus lagi ada lagi seperti ini. Jadi apa? Aliran fluida yang secara alamiah itu seperti itu, you ganggu-ganggu pakai drilling, ya kan? Jadi alirannya tuh kacau balau di bawah itu. That is why you don't do measuring while drilling. Instead, you diemin dulu itu sumur, ya. Sumur selesai drilling, bersihkan dan sebagainya, ya. Kemudian nanti didiemin dulu. Didiemin supaya apa? Supaya suhunya itu kembali seolah-olah seperti tidak ada gangguan dari drilling mud. Yang kedua, supaya apa? Fluida itu alirannya seperti ketika belum dikacaukan oleh drilling. Nah, untuk membuat temperatur itu kembali stabil seperti pada saat belum drilling, itu waktu yang dibutuhkan lama sekali, bisa berbulan-bulan. Saya minta kalian membaca banyak paper mengenai thermal stable atau thermally stable wells, ya, temperatur stabil sumur pada lapangan panas bumi.
Di situ akan banyak sekali nanti ya paper menyebutkan ini kalau habis drilling 3 hari atau sehari kayak gini temperaturnya, nanti seminggu masih kayak gini, sebulan dan mulai gini nanti berapa bulan bagus di atau ada begini, tapi dia kurva lurus sudah mencerminkan kondisi as if we didn't do anything, no drilling, nothing gitu loh. Jadi ini lalu nih kaitannya sama apa? Sama uang. Anggaplah kamu nih investor, ya, investor di bidang geothermal gitu ya. Kamu nggak perlu punya ilmu panas bumi macam-macam, punya duit aja. Lu invest ke perusahaan itu, ya. Terus kemudian kan ada rapat nih, rapat bersama komisaris utama, kemudian dengan rapat umum pemegang saham. RUPS, itu ngeri itu. RUPS itu, waduh dia betul-betul di roasting tuh sama yang punya saham gede-gede, bukan saham yang cuma beli-beli sedikit itu pakai HP, enggak. Ya. Itu dia katanya, ini bilang sudah drilling, berapa temperaturnya? Nah, padahal drillingnya baru selesai kemarin, tapi kan dia harus sudah reporting. Nah, karena si katakan ini menunggu stabilized temperature, tetapi dari geotermometri kita peroleh ada apa nih anak dua nih? Dari apa tuh? Belilah baju apa nyangkut itu tandanya tuh baju minta ganti. Mau hari raya tuh. Jadi itu menunggu thermally stable temperature. Tapi kita sudah punya geotermometri sekian. Dari geotermometernya tinggi. Nah, pada saat drilling itu kan lumpur dan kembali diukur lagi itu temperaturnya. Lalu dikatakan, oh temperatur lumpur yang keluar itu 160. Geotermometri mengatakan 270 misalnya. Kita ada harapan mungkin nanti kalau thermally stable itu akan mencapai at least 270. Gitu loh. Nah, itu jadi walaupun di dalam sudah tahap drilling, tahap pengembangan, geotermometri itu tetap penting. Begitu. Tapi belajar, cari itu paper-paper mengenai pengukuran temperatur stabil sumur. Biasanya orang menjadi yang tulis tentang geologi. Tapi ya nggak apa-apa, ya kamu cari yang itu kok ya. Dan itu biasanya diambil dari lapangan-lapangan banyak sekali di luar negeri. Jadi lu senter, tapi sudah tahu. Kadang di luar gitu loh. Katanya penguasa negeri cincin api mar belajarnya macam begitu. Nah, berikutnya, nah ini alkali chloride fluid. Ini mendekati netral dan informatif bagi geotermometri. Lalu kenapa fluida asam sulfat itu tidak sesuai untuk geotermometri? You jawab secara sistematis, dipakai bahan-bahan bacaan, kasih itu yang namanya ilustrasi, you kasih bagaimana secara kimia acid sulfate fluid itu terbentuk, di mana terbentuknya. Oh itu gambar tuh bisa 2 atau 3 gambar kasih sama saya. Satu gambar yang flat terrain, gambar kedua high relief terrain, gambar ketiga general overview mengenai acid sulfate fluid plus reactions gitu. Dan di situ kemudian kamu jawab, iya nih soal ujian nomor sekian nih saya jawabnya begini. Itu. Nah nanti kalau kalian mau tanya transparansi nilai, ya tinggal itu aja dibuka. Tapi kalau mau transparansi nilai tapi yang ditanyain ini yang dijawab itu, ya ya. Nah, kemudian saya mau bertanya, ada hal yang mirip dengan apa yang sudah saya tulis di slide-slide saya, tapi saya meminta Anda belajar soal saltency geothermal film, ya. Kemudian saya akan bertanya mengapa sistem panas bumi yang mengandung komponen air laut tidak sesuai untuk geotermometri. Nah,
aduh, apa sebab, ya kan, Anda harusnya menjawab, air laut itu adalah apa, ya kan, terus komponennya bagaimana, ekstrimnya air laut itu seperti apa, terus kemudian geotermometer itu mendasarkan pada apa, gitu. Aman, Bu. Aman. Besok mamamu yang datang ke saya, anak saya kenapa ibu cuma kasih C? Oh iya Bu, itu nggak masuk juga ya di kelas saya, itu tak lihat absennya nggak ada, jadi ibu jangan protes. Nah kan gitu. Aku senang loh kalau godain kalian tuh. Ibumu sama aku bawel mana? Sama. Kayaknya sama. Jujur sekali. Sama ya. Gak apa-apa. Tapi saya senang karena kami para ibu tuh sudah gak ngerti lagi, jangan ngasih tahu kalian. Nanti paling gini, udah ya nanti kalau ibu udah nggak ada baru tahu. Wah itu udah ancaman yang sangat berbahaya itu. Ultimatum. Seperti terakhir. Itu persis kayak tetangga belakang rumah saya itu kan, dia kos di situ, bukan kos ya, itu rumah dia di situ, tapi bapak sama emaknya nggak di sini. Cuma nanti emaknya sekali-sekali datang. Wah kalau dia tahu emaknya mau datang dan memberitahu, dia rajin sekali tuh kebun semua, tiba-tiba sucian dia tiba-tiba banyak gitu. Suatu saat mamanya datang nggak ngasih tahu, karena nggak sama bapaknya, si mamanya tuh datang mau wisata gitu sesama ibu gitu loh. Nah terus datang ke situ, wah rame. Tunggu, nanti kalau mamamu ini sudah tidak ada, kamu tidak bisa mengurus diri kamu sendiri. Ampun Bu, ampun. Kita kedengeran dari rumah tuh, itu dia si Bambang lagi. Gimana seru tuh. Nah ya ini kamu juga iya, tunggu tanggal mainnya. Oh, JK itu jangan. Lah ya maksudnya kalau kamu udah benar-benar tidak di kampus gitu ya, kemudian menghadapi lapangan geotermal, kamu baru ingat sama Putri. Oh Bu, Putrinya nggak dengar. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi untuk geotermometer itu banyak sekali asumsi. Jadi sebetulnya geotermometer itu bukan sesuatu yang maha benar, itu tidak. Ada asumsi-asumsi yang general gitu ya di dunia dengan kesamaan geologi, katakanlah sama-sama ini kan berkembangnya tuh dulu di volcanic geothermal field, artinya sama-sama ya di New Zealand, di Iceland, di Indonesia, di mana di The Geysers, mana-mana yang punya vulkaniknya, atau si reservoirnya itu ada batuan vulkaniknya. Nah, para pembikin geotermometer itu mengasumsikan satu, terjadi kesetimbangan fluida batuan. Ini syarat mutlak. Nah, kesetimbangan fluida batuan itu begini, misalnya si fluida mengambil Na ya dari batuan, fluida ngasih K ke batuan, kayak gitu. Misalnya KMG ya kayak gitu, entah nanti dari siapa, entah MG-nya yang dari fluida atau MG-nya dari batuan, pokoknya saling ngasih gitu ya. Terus kemudian reaksinya selesai, pada saat reaksi ini pertukaran itu ya itu tuh dikontrol oleh temperatur. Nah, rasio antara yang dipertukarkan itu misalnya angka atau KMG itu dianggap mencerminkan temperatur pada saat terjadinya reaksi itu. Begitu loh. Nah itu loh yang namanya geotermometri. Jadi nomor satu itu harus terpenuhi. Nah ini itu bisa membantu menjawab yang soal-soal yang di atas itu. Tapi tidak hanya dari omongannya Putri ya. Dari ini kamu rangkai dan kamu lihat contoh-contohnya di mana, dibaca. Begitu ya. Nah terdapat suplai padatan yang cukup sehingga fluida itu jenuh oleh komponen yang dipakai dalam geotermometer.
Nah komponennya tuh dari mana? Fluidanya jenuh oleh komponen dari siapa? Dari batuan. Nah kalau belum dia udah jenuh gimana kayak laut? Sesuai nggak geothermometry? Baca contohnya saltensi. Catat saltensi, cari pakai itu jawab. Nah ini sama, ini saya dalam hati saya mendengar ibumu akan mengatakan, tuh ya kan mama dulu bilang apa, mesti belajar dalam mepet-mepet kalau ujian dari pertamanya kan. Nah, sekarang nggak bisa jawab, ya udah mama nggak tahu kan mama nggak ikut kuliah. Nah tuh, itu pasti nanti. Nah, Kemungkinan besar gitu. Bayang. kayak mamaku, ya kan? Tahun berapa itu ya? Saya ngajar nggak tahu angkatan kalian itu bukan? Tahun 2020 bukan ya? Bukan Bu. 2 tahun. Udah 5 tahun yang lalu Bu. 2 tahun di atas. Itu beneran dong, mama itu sewa itu kedengeran dari ini, dari Zoom. Kadang-kadang ada anaknya tuh yang nggak mute gitu ya, atau dia habis jawab sehingga tidak mute. Nah pernah saya tanya, ini kalian ini udah makan belum? Oh, banyak pada ngomong belum, anak itu juga ngomong belum. Mamanya tuh teriak, jangan bikin malu sama ibu dosen, tadi kamu sudah makan. Ya Allah. Mamanya teriak, udah makan bu, semua anak saya, adik-adiknya juga udah. Ya. Masih baru-barunya Zoom itu loh, jadi karena dia juga. Jadi bukan angkatan kalian ya? Bukan. Bukan. 20 tahun yang lalu. Nah, jadi tahu berarti dia cukup jenuh oleh materi ya dari batuannya itu sendiri, gitu loh, bukan dari mana-mana, gitu. Nah kemudian terjadi reekuilibrasi, itu mungkin terjadi. Ini saya kurang dikit, tak kasih dulu ya. Yang ya wis benar. Ini sih. Ini aja, kamu tambahin sendiri. Reekuilibrasi yang mungkin terjadi pada waktu fluida bergerak dari kedalaman ke permukaan dianggap tidak signifikan. Ya pastilah material bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu ya ada kemungkinan dia mengalami reaksi dengan apa yang dia lewati, dan kemungkinan juga terjadi equilibrium juga kecil-kecil, tapi dianggap tidak signifikan. Ya. Nah berikutnya fluida ini tidak mengalami pengenceran atau percampuran fluida dalam perjalanannya ke permukaan. Jadi dia tetap aja konsentrasinya dianggap tetap dari mulai di reservoir sampai ke permukaan. Ini sebenarnya tidak 100% terjadi. Kalau Anda lihat layer-layer di dalam reservoir geothermal itu, ya pasti ada air dari mana-mana. Bahkan kalau Anda lihat di diagram saya yang di kelas panas bumi ya, itu kan ada itu panah-panah kecil turun begini. Nah ini mixing itu juga ada, it's negligible, gitu ya. Nah, geothermometer ini valid untuk kisaran temperatur tertentu. Apa sebab? Karena reaksi itu terjadi tidak pada temperatur yang sama. Jadi misalnya NaK, KNG ini punya nilai temperatur tertentu sebetulnya. Gitu. Nah kemudian geothermometer itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pendidikan dan pendinginan. Apa yang terjadi dengan pendidikan? Steam loss. Lalu banyak unsur-unsur yang tidak bisa ikut ke steam. Jadi akhirnya dia akan apa? Terkonsentrasi di dalam air itu. Nah sekarang gantinya, misalnya pendinginan karena pengenceran atau pendinginan gitu aja. Beberapa mineral akan apa kalau pendingin? Mengendap. Nah
Ada juga mineral atau fluida pendingin karena ada pengenceran. Gitu. Ada pengenceran. Misalnya komponen dari si fluida itu A, B, C, D, E. Kemudian diencerin nih pakai air. Berarti konsentrasinya A, B, C, D, E itu kan juga menurun kan? Nah, kalau saya menggunakan rasio antara si A dan si B, sama-sama turun, nggak apa-apa. Tapi kalau saya cuma menggunakan satu jenis saja untuk geotermometer, ya ini pengenceran dia sudah tidak berlaku. Nah, makanya nanti Anda akan melihat geotermometer SiO2. Dia sangat sensitif kalau ada mixing cooling. Cooling atau silika mengendap, mixing SiO2 konsentrasinya menurun. Begitu beda sama NaK, KMg yang dia dapat tambahan air nggak apa-apa karena dua-duanya ikut Sama-sama turun. turun. Oh, Bahkan kalau NaKMg itu ya 3 itu ya kena air semua ya nggak apa-apa semua. Jadi less affected by cooling and mixing atau dilution. Gitu paham ya? Jadi milih-milih geotermometer itu penting, sepenting milih-milih teman gitu. Oh kalau saya teman saya pilih-pilih, bukan berarti nggak mau gaul sama orang, tapi pilih-pilih. Itu pilih teman yang sama-sama nggak suka belajar ya sudah. Atau pilih teman yang sukanya dugem, ya kamu habis buat dugem. Gitu. Untuk lebih baik buat beli external drive ya, karena mungkin cloudnya udah penuh dengan koleksi bacaan ya, beli duitnya jangan buat dugem, buat beli external drive gitu, atau beli laptop baru begitu. Dan nah ini poin ketiga, penerapan geotermometri memerlukan pengetahuan atau pemahaman dasar-dasar reaksi fluida batuan. Nah, asumsi yang kita pakai tadi pada slide-slide sebelumnya itu amat sangat disederhanakan. Itu aja sudah lumayan complicated tuh. Yep. Ya toh, kemarin waktu ngitung geotermometri, ya kalau mengerjakan sendiri, ya berpikir keras. Tapi kalau nyuntuh atau itu kelompok nggak itu kerjanya kelompok. Nah, kelompok ya yang kerja anak 2, yang anak 3, ya udah nurut aja. Nah, sendiri kerjanya. Kemarin tuh laprak. Per orang. Lah yang laprak per orang. Nah, Per orang. sendiri. Geotermometri cairan, contohnya puasa, reaksinya seperti itu. Ada 2 stimulus, no stimulus. No stimulus artinya dia tidak mendidih. Dia tidak mendidih. Kasih termometri ini. Maksimum stimulus ya, ini untuk nilai biasanya untuk reservoir yang temperaturnya di atas 100 derajat Celcius sampai 250 ke atas di gimana? Ya bisa aja tapi less variable. Gitu. Nah, makin tinggi nanti kita akan punya yang namanya supercritical geothermal system. Nah, ini riset di dunia sudah sedang soal supercritical geothermal system. Tapi rasa-rasanya nanti geotermometer itu tidak akan berlaku. Oh. Dia mau cari sumber daya di bawahnya sistem geotermal yang sudah ada. Jadi katanya energinya ratusan kali lipat. Tapi ya benar-benar secara logika energinya makin besar. Tapi secara saintifik kita belum banyak tahu dan teknologi untuk mengakses juga belum bisa. Nah, waktu itu Iceland berhasil mencapai magma
karena kerak dia kan tipis. Kerak dia tipis. Tapi akhirnya dia juga harus menyerah karena kemudian perawatannya ya kemakan semua sama magmanya itu. Gitu. Tapi itu menunjukkan bagi saya itu capaian umat manusia. Jadi jangan cuma bangsa kita harus pergi ke bulan. Coba sekarang bangsa kita harus turun ke lapangan geotermal gitu. Iya, drill deeper gitu. Kalau saya jadi presiden, itu kan dulu presiden siapa itu yang dulu pergi ke bulan presiden? Kennedy atau siapa ya? We have to go to the moon. Nah, kita ngomong, we have to go deeper into supercritical geothermal system. Atau kalau nggak usah begitu, kita kan punya palung paling dalam sejagat raya. Nah, di Indonesia ada itu palung, ada itu. Wah, kenapa kita tidak ada riset seperti itu? Oh, nggak usah pergi bulan biar orang Amerika pergi bulan. Kita tahu ada apa itu. Saya bayangkan tuh punya presiden itu ambisius begitu, kemudian uangnya kalau namanya buat riset jangan dihemat-hemat. Gitu. Ya, untungnya saya bukan presiden ya. Kita berperang melawan apa? Nanti kita berperang melawan non-kondensabel gas. Kita melawan rumah kaca ya, oh, ngono loh. Jangan hanya bebaskan Palestina, yo. Bebaskan dunia ini dari non-kondensabel gas, net zero emission. Bebaskan dunia ini dari sampah itu dan jihad menurut saya. Nah, jadi betul juga tuh kalau fakultas teknik benci-benci sama botol plastik, senang itu saya jihad itu namanya. Ya, gitu. Berikutnya itu Yulia ada kristal kuarsa. Ya. Sekarang kita lihat polimorf artinya apa ya? Bentuknya banyak. Nah, bentuknya beda-beda. Iya. Tapi komposisi kimianya sama nggak? Sama. SO2. Ada amorfus silika, ada opal, ada kalsedon. Nah ini ternyata ada diagramnya, temperatur versus konsentrasi SiO2 dalam lautan. Aqueous silika itu artinya silika terlarut, ya, silika terlarut. Jadi di sini temperatur, kan? Ini ya temperatur. Nah, di temperatur yang tinggi ini, maka yang paling banyak fluidanya itu kandungannya adalah ini, potensi mengendapkan nanti adalah amorfus silika. Terlarutnya besar, tapi nanti kalau dia mengendapnya adalah amorfus silika. Itulah sebabnya nanti kalian yang tugas akhirnya melihat core cutting, ya, Anda akan banyak melihat amorfus silika, secondary amorfus silika in assemblage dari hydrothermal mineralogy. Kemudian akan di suhu yang lebih rendah, ini biasanya deep boiling, ini suka ada opal. Nah, seperti kalau kalian baca di mana opal, kemudian kalsedon. Kalau Anda baca buku papernya Moore, Karaha, Boiling to Dryness, Anda akan melihat itu opal, kalsedon, gambarnya mana dilihatin gini. Tuh. Nah ini ada temperatur sekian, terlarut sudah sedikit, dia sudah banyak mengendap seperti ini. Nah kemudian kuarsa itu dia membutuhkan temperatur yang lebih rendah lagi, dan pada umumnya dia tidak langsung terendapkan berupa kuarsa begitu aja. Ada satu proses cooling yang biasanya membuat terus kemudian dia jadi kuarsa. Jadi kalau di tempatmu itu banyak mineral
amorphous silika, kalsedon, masih punya harapan higher temperatur, sudah silika, itu mungkin dia sudah late phase atau fase-fase akhir. Dan lalu kemudian bagaimana ketika Anda berada di tempat-tempat dengan banyak silika, tapi kemudian ada beberapa juga yang sudah jadi kuarsa. Ini namanya aging, berumur dia, mengkristal itu membentuk kristal akhirnya. Jadi tidak harus selalu terus itu langsung kristalin, itu tidak selalu seperti itu. Contohnya silika sinter. Silika sinter itu ada yang amorf, kemudian dia menua jadi opal, jadi kalsedon, terakhir quartz. Jadi ada juga deposit sinter purba, isinya itu sudah kuarsa-kuarsa, tapi dia sinter. Asosiasi geologi ketika diteliti dulu dia dapat air panas, sangat-sangat cakep. Cari paper paleosilika sinter. Jadi nggak usah tahu pergi jauh-jauh, sampel aja nggak apa-apa. Nah, ini sehingga selain geotermometri silika, ada geotermometer kalsedon dan silika amorf. Kemarin mungkin waktu kuliah suruh pilih ini ya, pakai ini apa ini kan gitu, sehingga Anda ngelihat di data permukaannya itu apakah dia fluidnya boiling atau tidak, gitu kan. Terus ada asosiasi gambarnya apa, itu baru ada nilai stimulus stimulus begitu ya. Nah kemudian ini NaK, ini reaksi antara para alkali fosfat, alkali fosfat, para alkali fosfat ya, kan ada Na fosfat, K fosfat. Nah ini andai kata kamu punya plagioklas Na, kemudian airmu yang lewat itu kaya akan K, maka akan terjadi pertukaran menjadi apa ini, adularia, lalu Na-nya kemana? Diangkut sama fluida, nanti reaksi lagi sama lainnya. Mungkin juga dia jadi apa, nemplok di lempung atau apa yang membutuhkan Na siapa, gitu ya. Nah, dia mengalami equilibrium yang lambat, suhunya juga relatively rendah, kurang dari 250 ke 300 derajat. Ini pas-pas seperti zona-zona upflow di lapangan geotermal. Nah, kelarutan albit dan adularia atau K-felspat itu menurun dengan ini sering banget adularia. Ini K-felspat di sini adalah ortoklas, menurun dengan menurunnya temperatur. Kalau yang ini saya maksudkan, yang ini adalah yang adularia. Nah, kelarutan albit dan ortoklas itu menurun dengan menurunnya temperatur. Jadi kalau kamu punya albit sama punya ortoklas, airmu itu nggak panas, kelarutannya turun. Gitu. Jadi apa? Dia akan mengendap seperti ini. Mengendap jadi apa? Albit masih ada mineral sebenarnya namanya albit. Yang ortoklas adularia. Nama panggungnya ketika dia jadi mineral geotermal itu namanya adularia. Tapi di kampung asalnya sana dia namanya ortoklas. Gitu. Kalau albit mah paten. Ya mineral sekunder ya bangga aja mah tetap albit. Ada albit mineral sekunder biasanya lower temperature geothermal. Ya. Nah, NaK, geotermometer NaK itu mencerminkan temperatur di kedalaman tidak terpengaruh terhadap penambahan konsentrasi maupun pengenceran. Tadi saya sudah bilang, ya, kalau ini kedatangan air semua ya Na ikutan turun, K ikutan turun. Jadi kalau dibikin hasil tetap aja, atau dia kedatangan apa mixing dengan apa yang air dengan konsentrasi lebih tinggi misalnya, ya nggak apa-apa juga. Ya, karena sama-sama ketambahan gitu, ya. Nah, oke. Ya nggak apa-apa sekarang ngantuk nggak apa-apa. Nanti habis buka pergi ke perpustakaan atau ini searching gitu. Tapi ada loh di kelas itu jujur aja semua sini. Aku punya anak itu cewek. Aku ingat namanya
Nalaria belakangnya cewek lari aku Hansa Nalaria Angkatan berapa? ini nanti ngambil geofisika aku nama depannya lupa 23. kelas ya panggilannya Bagus nanti ini. itu kalau di kelas tuh "Bu, ngantuk ya wes kalau ngantuk cuci muka gitu oke Santai banget. terus wes tau serampung absen cepetan dong kalian absennya aku tuh mau tidur Siapa itu? Santai banget. NAK ini sesuai untuk suhu di atas 180 derajat Celcius. Saya nggak minta kalian tuh ngapalin geotermometer ini, ya. Tapi ini adalah asumsi-asumsi yang ada di dalam penyusunan geotermometer. Ya. Anda baca sendiri itu di Bonnier, di Guggenheim, ini macam-macam sekali. Bagaimana dia membandingkan silicic volcanic field dengan andesitic volcanic field, basaltic volcanic field, dan dia berkesimpulan dia kalau mau NAK ya banyak bagus itu di area andesitic field ya begitu. Nah, geotermometer potasium magnesium. Nah, Anda ingat itu ya rock forming mineral, ada muscovite, ada klinoclone, ada feldspar. Kalau lupa siapa mereka, jangan lupakan. Cek aja di internet yang disebut muscovite, rupa macam apa. Biasanya kalau di batuan beku ada di mana. Klinoclone itu apa? Kalau lupa tanya Bu Dewi, kalau malu ya belajar sendiri. Gitu ya. Kemudian feldspar itu tidak cuma satu, dia gerombolan ya. Sampai si siapa Bowen aja mengatakan ini continuous series. Jadi kalau bilang feldspar itu lebih spesifik yang mana ya, kan gitu. Ya. Nah, konsentrasi Mg ya pada fluida klorida atau chloride fluid itu umumnya rendah. Kalau 0,01 miligram per kilogram itu adalah sekitar di pada itu loh air mineral kemasan itu, ya kan? Ya baca aja. Kemudian Mg yang lebih tinggi berada pada sistem panas bumi vulkanogen. Mg-nya asalnya dari mana? Mineral apa yang mengandung Mg? Ya saya rock forming mineral apa yang kaya akan Mg? Hornblende. Apalagi temennya ya dicek nanti ya, jangan tebak-tebakan, cek gitu. Dan sekali lagi ini geotermometri itu merupakan usaha dari para ilmuwan terdahulu itu untuk menghadirkan nilai temperatur dari sebuah tempat yang bahkan belum diakses, belum diukur temperaturnya secara langsung di bawah permukaan. Dia menggunakan ilmu apa? Ilmu petrologi, mineralogi, ya ilmu kimia, reaksi batuan, ilmu apalagi transfer panas, ditransfer. Jadi Pak, udah. Berikutnya, nah ini Pak ini banyak diuji karena memudahkan orang-orang itu mengakses kualitas dari fluid dan geothermal. Sekarang ini dia membuat yang namanya di dalam slide sekarang ini dia NaK, Mg, Ma-nya mesti dibagi 1000, Ma itu banyak sekali. Kalau tidak percaya lihat slide Anda yang menunjukkan komposisi kimia fluida. Ma itu paling gede di antara 3 skala ini. Kemudian urutan kedua K. Nah ini kalau Ma nggak dibagi 1000, K nggak dibagi 100, Mg tidak diakar, lenyap, sudah tidak ada gambar ini.
begitu. Mg itu di akar. Nah kemudian di tengah itu garis lengkung-lengkung itu adalah sebetulnya hasil pengukuran beliau, perhitungan beliau, ya. Terus kemudian dicoba bisa nggak kalau difitkan dalam segitiga ini. Ternyata bisa dibuat garis-garis yang mendekati ideal ada dua lengkungan ini. Yang ini immature waters. Jadi kalau ada penelitian terus kemudian airnya itu nempel-nempel di sini, dia immature water, jangan berani-berani tarik ke sini. Oh kalau begitu temperatur reservoirnya 180. Oh temperatur saya 220. Oh ini tidak betul. Karena ini tuh hanya berlaku untuk fully equilibrated waters. Kalau air Anda itu Anda plot di sini, oke, terusin ke sini. Di sini masih agak ada tanda tanya, tapi masih mungkin ditemukan high temperatur di dalam partly equilibrated atau mix. Jadi sebenarnya sudah terjadi equilibrium tambah, jadi terganggu. Tapi kemungkinan ada temperatur ini masih ada. Tapi kalau di sini sudah no way. Nah, ini ilmu-ilmu seperti ini kebawa-bawa loh sampai rapat, sampai high level meeting itu kebawa. Jadi kalau jadi investor, lalu perusahaan itu ngomong sama kamu, wah ini ya tuan-tuan para investor, ini loh, kita sudah survei di permukaan, ketemunya immature water, semua ini taruh di sini. Saya sudah pernah itu RUPS, rapat umum pemegang saham. Ada perusahaan yang baru lahir ngomong kayak gitu. Aduh, saya stop. Tunggu deh. Yang ini nggak usah di ini aja, tidak usah dipresentasikan dulu. Ya, presentasikan aja geothermometer yang itu tidak sensitif terhadap kan orang-orang investor juga banyak dulu orang industri juga. Mereka juga tahu juga. Kan misalnya pensiunan kaya itu mereka investor dan mereka pernah ngerjain geothermal ya beli aja gitu loh. Jadi jangan sekali-kali ini tuh dinaik-naikkan hanya untuk meningkatkan saham di perusahaan Anda ya. Berikutnya geothermometer mineral. Geothermometer mineral ini tidak pernah diajarkan di geokimia panas bumi, tapi menurut saya ini suatu saat akan saya besarkan geothermometer mineral ini. Mengapa? Ini adalah pasangannya geothermometer liquid, ya. Ini pasangannya antara geothermometer mineral. Mineral itu produknya. Nah, begitu Anda mendapatkan mineral-mineral yang mengandung OH atau NH2O di dalam strukturnya, maka jelas bahwa mereka ini terbentuk pada suhu-suhu tertentu. Kalau Anda kepingin yakin, coba nanti dicari actinolite itu rumus umumnya seperti apa, epidot rumus umumnya seperti apa, prehnit, pampalia, dan beberapa mineral rumus umum. Saya nggak suruh ngapalin ada apa aja dalam struktur kristalnya itu, ya. Nah kemudian Anda akan melihat, iya ya, ada mineral mengandung Mg, mengandung K, mengandung ini, mengandung itu, mengandung Ca, ada juga Fe. Wah, dari situ ada mulai, oh iya ya, benda-benda itu kan aslinya dari air atau dicopot oleh air dari mineral-mineral primer, kan gitu. Jadi ya benar, kalau kemudian mereka ini terbentuk, si mineral ini terbentuk, pembentukannya mengikuti temperatur. Nah, ngono loh, ya. Nah, kita memperoleh sampel bawah permukaan wujudnya core dan cutting. Umumnya pada saat drilling itu well site geologis bekerja sangat cepat, ya. Bekerja sangat cepat dari binokuler atau mungkin cuma pakai loop begini ya, sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk meneliti sampai serinci-rincinya mineral bagaimana. Itu adalah pengamatan cepat dan dia tidak mengamati hanya mineral saja, litologi, kemudian tanda-tanda hilang, sirkulasi dan lain-lain. Tugasnya berat nongkrong sebagai well site geologist, ya. Dia tidak sempat bikin thin section. Paling banter dia hanya akan testing methylene blue.
untuk melihat persentase clay. Kemudian ketika persentasenya besar untuk clay yang swelling, dia akan kasih warning kepada drillers. Awas, ini bakalan ada jepitan-jepitan, mesti hati-hati. Nah ini tugasnya Priat, jadi dia tidak akan menganalisis sangat rinci. Tetapi mineral-mineral seperti actinolite, epidot, dan seterusnya ini dia punya mata sudah hafal. Begitu. Saya sendiri kalau mata telanjang atau pakai binokula saya nggak bisa. Paling saya ketemu epidot aja, lainnya saya nggak ngerti. Mirip-mirip. Tapi kalau thin section baru saya bisa. Tapi well site geologist, some of them are really good. Kerjaannya itu dia hidup matinya di situ. Dibangunin jam 2 jalan gitu aja ngamatin begitu. Nah, bersama dengan geotermometri liquid ataupun gas ya, yang sudah diketahui sebelum drilling, kemudian dengan nilai temperatur dari kembalinya lumpur pemboran, kemudian munculnya mineral-mineral ini, maka harapan kita walaupun sumur ini belum stabil, kita sudah punya keyakinan, oh kita bakal nemuin high temperatur, kita bakalan nemuin reservoir seperti yang kita harapkan, seperti itu. Tapi tentu saja tidak hanya mineral indikator temperatur, nanti yang lain-lain, parameter yang lain nanti dipelajari di S2 gitu ya. Nanti kalau semua taruh sini dikira menyiksa sama orang. Ya, tapi artinya dengan apa yang saya sampaikan itu, Anda kan terus ingat di sini. Lalu kalau Anda membaca buku, Anda tahu, membaca jurnal, Anda tahu, oh iya ya, secara garis besar Bukri sudah pernah ngomongin. Berarti saya bisa tuh selain temperatur kan harus ada apa? Benign fluid, ya, good permeability. Lalu Anda mencari paper-paper tentang permasalahan fluida yang tidak benign, yang tidak chloride, acid, sulfate, water, jadi caradic fluid, ya. Terus kemudian heavy water, banyak scaling, dia harus bisa low permeability, ya, banyak ke lapang-lapang low permeability di New Zealand banyak, gitu. Jadi pengetahuannya lengkap itu. Nah, ini ringkasan saja, ringkasan. Ini mestinya nanti H-15 itu hal kayak gini udah nancep, ya, jangan pas besok ujian baru geger. Ini H- berapa ini? H- banyak ini kan. Lebaran aja masih kurang berapa? 2 minggu lagi. Nah, ujiannya 3 minggu. Ya, kira-kira 3 minggu lah. H-21. Mestinya udah paham, ya. Ini ada proses interaksi fluid dan batuan, kemudian masih di dalamnya itu ada proses boiling, mixing, dilution dan cooling, ya. Nah, proses-proses ini tidak terhindarkan itu terjadi, tapi ada beberapa fluida yang justru sedikit mengalami pengaruh dari mixing, dilution, cooling, yaitu direct discharge. Umumnya dia boiling aja, umumnya adalah chloride fluid. Direct discharge bisa terjadi di flat terrain gitu ya. Nah, di high relief dan intermediate terrain dia mungkin tidak persis ya di atas upflow. Gak usah dihafalin, nanti lihat gambar aja. Gambar ada cerita menguraikan. Nah, lalu kan ada berbagai jenis ya, berbagai jenis fluida. Paling tidak ada 3, itu aja. Chloride, sulfate, bikarbonat. Anda tahu di mana terbentuknya, bagaimana terbentuknya, medan datar gimana, medan tinggi kayak gimana. Kemudian geotermometri. Geotermometri itu macam-macam. Geotermometri cairan, geotermometri gas, geotermometri mineral, geotermometri isotop. At least belum UTS, Anda sudah tahu air sama mineral. Nah, mengapa ini 2 itu harus dipasangkan? Ini barusan diterangin. Interaksi fluida batuan, terjadi anggapan adanya kesetimbangan, terjadi pada temperatur tertentu. Nah, ketika kesetimbangan tercapai terbentuk mineral-mineral hidrotermal. That means reaksi itu mencerminkan apa?
mencerminkan variasi rasio anion tertentu plus terbentuknya mineral hidrotermal pada temperatur tertentu. Jadi mineral geothermometry dan liquid geothermometry adalah dua hal yang sifatnya temperature dependent. Interaksi fluid dan batuan sama geothermometer itu dependent on temperature. Jadi dua-duanya itu dipasangkan. Kapan geothermometry mineral diterapkan? Ketika Anda sudah memiliki mineral bawah permukaan. Ngono. Lah saiki drilling aja belum, kemudian ternyata airnya tidak ada yang sesuai gitu. Terus gimana dong cara mengestimasi temperatur? Nah, nanti habis UTS barangkali dari Pak Agung. Kalau besok kan Pak Agung cuma dapat sekali aja ya, terus kalian ujian. Ya, saya kira soalnya beliau nanti habis UTS. Biasanya sih gitu ya. Besok saya tanya dia mau ikutan tanya atau enggak. Kayaknya enggak. biar gampang menilainya. Iya. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali nanti dia bagi 2 sama 2. Oh iya ya, minggu ini, besok ini sama besok. Ya, kira-kira kayak gitu. Kamu setengah dua. Hah? Kita setengah dua. Udah setelah lebaran. Tanggal 7. Sampai sini mau 7 gimana? setelah 8 Selasa. Kayaknya ada kelas online. Sama Vivi tadi. Oh, sekarang ya wes sekarang bersiap-siap di mana? Di kelas? Online. Online. Online kayaknya dia ini format tugasnya. Kamu online di mana? Di sini bisa nggak? Oh enggak, di sini mau ada apa? Di lab aja, di lab. Di lab kosong kan enggak ada di Sudah selesai harusnya. Oke, kalau kapan keuangan dan perpajakan di Mesir Kuali Mbak Lina di sini. Ya. Ya, gitu ya. Tapi semoga sukses. Amin. Sorry. Oh nggak jadi kelas jadi? Hah? Nggak jadi. Benar nggak jadi Allah bisa